Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fajar Pratama. Saya dari Universitas Kota Tular, tepatnya dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, saya ingin menjelaskan tentang negosiasi sponsor nih. Jadi di mata kuliah komunikasi bisnis ada salah satu tugas yang mengharuskan menjelaskan tentang negosiasi sponsor. Nah, ada beberapa hal penting nanti yang akan saya sampaikan terkait negosiasi sponsor. Semoga ini bisa membantu teman-teman bisa memahaminya. Kita mulai dari yang pertama ya. Jadi, ada 4 hal penting yang pengen saya jelaskan nanti, yaitu pengertian dari negosiasi, terus tujuan dan tahapannya seperti apa, lalu prosesnya, lalu hal-hal penting yang perlu dilakukan dalam proses negosiasi. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa negosiasi merupakan suatu proses komunikasi yang dimana dua pihak masing-masing dengan satu tujuan dan sudut pandang mereka sendiri berusaha akan mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tersebut mengenai masalah yang sama. Ini menurut Hartaman. Jadi simpelnya, negosiasi itu adalah proses bagaimana kita antar dua pihak mensepakati satu hal yang biasanya kalau dalam contoh ini adalah bagaimana negosiasi sponsor. Baik itu sponsor kegiatan, sponsor perusahaan, atau mungkin sponsor dalam bentuk lain. Nah, ada tiga tujuan penting untuk negosiasi sendiri. Yang pertama, tujuan negosiasi adalah untuk dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Nah, dari dua pihak tadi pada dasarnya kan saling mempunyai keuntungan yang kedua pihak ini akan mensepakati poin-poin mana yang akan mereka lakukan dan mana poin selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak keduanya. Nah, itu akan mensepakatinya pasti semuanya saling menguntungkan dan tidak merugikan. Lalu yang kedua, untuk dapat menyelesaikan masalah dan menemukan solusi dari masalah yang tengah dihadapi para pihak yang bernegosiasi. Nah, di poin ini adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dari masing-masing yang ada dan tidak fokus pada memenangkan diri sendiri. Artinya harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah untuk bisa mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang akan bernegosiasi, di mana semuanya mendapatkan manfaat. Nah, selain mendapatkan keuntungan, pastinya kedua belah pihak pasti akan mendapatkan manfaat dari hasil negosiasinya. Misalkan kalau dalam kondisi sponsor, misalkan dari pemberi sponsornya pasti ingin bagaimana logo mereka bisa dimasukkan dalam poin sponsornya. Lalu ketika mereka ingin ada kesepakatan lain dari penyelenggaranya juga perlu disebutkan yang pada akhir akan bermanfaatan kedua belah pihak. Nah, ini ada 6 tahapan bagaimana negosiasi bisa dilakukan. Yang pertama adalah persiapan. Kalau misalkan kita bicara negosiasi sponsor, kita harus menyiapkan bagaimana konsepnya dulu nih kegiatan yang mau kita mintai sponsor seperti apa, bentuk proposal kegiatannya. Lalu berikutnya diskusi. Dalam proses diskusi ini juga perlu dilihat poin-poin penting dari beberapa hal yang pastinya nanti si sponsor juga bisa menyetujui apa yang kita harapkan. Nah, ketika nanti sponsor udah mulai tertarik, kita akan dilihat lagi klarifikasi tujuannya di poin ketiga tahapan klarifikasi tujuan. Nah, di klarifikasi tujuan ini si penyelenggara harus bisa memastikan kepada sponsornya terkait tujuan yang akan dilakukan dalam kegiatan tersebut, biar sejalan dengan apa yang nantinya akan dilakukan oleh penyelenggara dan pemberi sponsor. Nah, yang keempat, negotiate towards win-win outcome. Nah, seperti tadi yang sebelum dijelaskan, pastinya dalam negosiasi ini kedua belah pihak akan saling menguntungkan dan tidak akan merugikan kayak gitu. Jadi tahapannya memastikan dalam proses masing-masingnya tidak merugikan. Yang kelima, perjanjian atau agreement. Nah, ketika semuanya sudah disepakati, pastinya nanti akan ada perjanjian-perjanjian yang kedua belah pihak disepakati.
pada poin yang agreement ini nantinya dalam bentuk bakunya ada perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak yang tadi sudah dibicarakan akan dibakukan secara hukum yang nanti akan disepakati dan ditantangani oleh kedua belah pihak. Yang keenam adalah melaksanakan tindakan dari hasil perjanjian. Nah, ketika perjanjian sudah jadi, kedua belah pihak harus tahu apa hak dan kewajibannya yang nantinya akan dijalankan masing-masing. Nah, lalu ada prosesnya. Prosesnya, pihak-pihak yang punya suatu program, yang pertama itu melakukan penyampaian dengan memakai kalimat yang santun, jelas, dan perinci. Ketika kita ingin meminta sponsor kepada beberapa pihak, kita harus tahu dulu nih programnya apa, lalu pastinya menggunakan kata yang sopan dan jelas dan rinci ya. Mereka nggak mau yang tele-tele. Mereka akan menggunakan benar-benar diskusi yang benar-benar dapat poinnya kayak gitu. Jadi jangan yang datang ke sponsor belum punya konsep seperti itu. Nah, lalu yang kedua, pihak dari mitra bicara untuk menyanggah mitra bicara dengan tetap menghargai maksud pihak pertama. Jadi dalam proses kesepakatan nanti boleh saling berdebat, boleh saling berargumentasi, tapi tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya malah menghambat prosesnya. Contohnya saling menyanggah, yang saling ego terhadap pilihannya, dan seharusnya itu bisa dinegosiasikan dan akhirnya bisa disepakati. Yang ketiga adalah memiliki suatu program mengemukakan argumentasi dengan memakai kalimat yang santun dan meyakinkan pada mitra bicara dengan disertai alasan yang logis. Nah, ini penting juga. Jadi ketika kita meminta kepada sponsor untuk bisa mendapatkan sponsornya itu, dana atau dukungannya itu, nantinya si penyelenggara harus paham programnya agar saat berargumentasi juga tidak hilang poin penting dari program itu. Lalu yang keempat, terjadi suatu pembahasan dan kesepakatan untuk terlaksananya program negosiasi. Nah, di poin keempat ini, kesepakatan yang tadi dilakukan, prosesnya di terakhir, bagaimana kesepakatan yang sudah dibicarakan dari beberapa pertemuan akan dibakukan dalam bentuk dokumen kesepakatan bersama. Nah, saya memberikan catatan juga poin-poin penting yang harus dilakukan dalam negosiasi sponsor. Yang pertama, mengajak untuk dapat membuat kesepakatan. Jadi dalam proses negosiasi, pada poin pentingnya adalah harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang nantinya bisa dijalankan bersama-sama. Yang kedua, memberikan suatu alasan kenapa harus ada kesepakatan. Nah, masing-masing pihak harus kasih alasan yang baik dan sesuai logika agar argumentasi itu disebutkan bisa dipahami masing-masing. Yang ketiga, membandingkan beberapa pilihan. Nah, biasanya dalam proses ini kita ngasih banyak pilihan nih kepada sponsor. Sebagai penyelenggara kegiatan kita ngasih pilihan biar nanti sponsor bisa menentukan mana pilihan yang tepat, mana yang sejalan dengan visi misinya perusahaan tersebut. Yang keempat adalah memperjelas dan dapat menguji perbandingan yang dikemukakan. Nah, dalam proses ini juga perlu ada kejelasan dari setiap poin-poin yang kita sampaikan agar nantinya si sponsor bisa paham, oh maksudnya adalah ini, agar sejalan dengan apa yang mereka pengen lakukan ke depannya si perusahaan tersebut. Biasanya perusahaan akan mensupport kegiatan yang dimintai sponsor ketika kegiatan tersebut sejalan dengan apa yang udah mereka lakukan sebelumnya di perusahaan tersebut. Nah, yang kelima, mengevaluasi suatu kesepakatan dan komitmen bersama. Pada poin kelima ini, yang penting adalah bagaimana kita saling mengevaluasi dari setiap kekuatan komitmen yang ada agar tidak terjadinya timbul konflik antara kesepakatan yang sudah disepakati. Yang terakhir adalah menetapkan dan juga menegaskan kembali tujuan negosiasi. Harus paham lagi bahwa apa sih hasil akhirnya kita bernegosiasi dalam proses negosiasi sponsor ini. Pastinya kan harus mendapatkan sponsor atau dukungan dana dari perusahaan yang kita mintai kayak gitu. Nah, jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, poin singkat tentang negosiasi sponsor. Nah, saya pengen sedikit menutup penyampaian materi ini tentang cerita pribadi saya tentang bagaimana berhasil bersama teman-teman komunitas untuk bisa mendapatkan sponsor dari satu perusahaan, pastinya melalui proses negosiasi. Jadi sekitar tahun 2017 itu bulan November dalam perayaan Hari Anak Universal,
saya dan teman-teman komunitas mengajukan proposal kepada salah satu NGO yang fokus terhadap anak. Nah, saat itu nominalnya cukup besar, nominalnya sekitar 60 juta yang itu akan diselenggarakan secara nasional kegiatannya. Pada awal kami menyampaikan surat seperti tadi yang di poin penting persiapan, kami benar-benar merinci bagaimana proposal kegiatan itu bisa dilaksanakan, bisa rinci dan bisa dipahami oleh perusahaan yang kita pengen mintai sponsornya. Lalu berjalannya waktu setelah email pertama dikirim, akhirnya direspon. Akhirnya kami diundang untuk bertemu dan untuk diskusi. Seperti tadi ya, proses klarifikasi tujuan dan segala macam. Nah, dalam proses itu cukup panjang argumentasinya karena si pihak NGO benar-benar pengen agar poin penting di visi misi NGO-nya bisa masuk, dan akhirnya setelah sepakatan bersama akhirnya bisa masuk, dan itu hitungannya nggak sampai 24 jam. Jadi sore itu presentasi, besok paginya jam 8 langsung di ACC 100% dananya. Nah, jadi poin penting dalam proses itu adalah bukan hanya sekedar bagaimana kita menyampaikan proposalnya saja, tapi poin pentingnya adalah kegiatan yang kita lakukan sejalan dengan NGO yang mengundang kita gitu, yang memilih kita untuk bisa disponsori. Jadi ketika poin pentingnya sejalan, sama-sama fokus kepada anak saat itu, akhirnya mereka menyetujui meskipun poin atau nominal yang kita berikan itu cukup besar. Nah, akhirnya perjalanan waktu kita bisa mengelola dana sekian yang tadi saya sebutkan. Akhirnya dari situ saya dan teman-teman belajar sih sebenarnya bagaimana mengelola kegiatan, bagaimana akhirnya bisa mendapatkan dana dari sponsor, dan itu bisa menarik banget dan bisa menjadi pengalaman yang menarik yang bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dalam materi negosiasi sponsor ini. Semoga teman-teman punya gambaran terkait prosesnya, terkait tahapan-tahapannya yang nantinya teman-teman bisa lakukan ke dalam dunia nyata, pastinya dalam bidang bisnis maupun dalam pekerjaan teman-teman. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.